Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita bercuti beberapa hari karena pemergian Ustaz ke Batam untuk mengurus beberapa hal yang perlu diurus segera, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan berjaya. Pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk jumpa kembali dalam majlis ilmu yang akan kita isi dengan pembahasan Al-Asma'ul Husna berdasarkan kitab Mengenal Allah Melalui Al-Asma'ul Husna, bermula dari muka surat 857, yaitu nama Allah An-Nasir. Nama Allah An-Nasir, yang Maha Penolong. Yang Maha Penolong. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, sebagaimana kita sama-sama maklum bahawa perkara penting pertama dan utama dalam agama adalah ma'rifatullah. Sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Bagi kita yang berpahaman yang selamat, yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara mengenal Allah ada dua. Pertama, melalui Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Dan yang kedua, melalui ayat-ayat Allah, termasuk ayat-ayat Quran. Itu sebabnya kita belajar subjek Al-Asma'ul Husna, kita juga belajar tafsir Al-Quran. Kedua-dua cara tersebut adalah cara yang paling tepat untuk mengenal Allah. Malah mengetahui nama Allah dalam bilangan 99 adalah menjadi syarat untuk masuk syurga. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah, yaitu 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menguasainya, maka dia layak masuk syurga.
Siapa yang menguasainya itu membawa makna siapa yang mengetahui 99 nama Allah itu. Yang kedua, dia juga mengetahui makna setiap nama Allah yang 99. Dan yang ketiga, hendaklah dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan Al-Asma'ul Husna itu. Nah, pelajaran kita pada hari ini, nama Allah An-Nasir adalah nama Allah yang ke-97. 97. Tinggal 2 lagi nama Allah yang kita akan pelajari. Nama Allah An-Nasir menurut urutan yang Ustaz tulis dalam buku ini, An-Nasir adalah nama Allah yang ke-97. Okey. Pertama-tama yang kita perlu tahu adalah dalil tentang nama Allah An-Nasir. Apakah memang wujud dalam Al-Quran? Memang wujud dalam sunnah Nabi? Jawabnya sangat banyak. Kita cukup bawakan satu saja. Itu pun dah cukup. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 40. Coba dengar firman Allah. Dia sendiri yang menyebut dia itu adalah Maha Penolong. Bukan setakat Maha Penolong, sebaik-baik penolong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jika mereka berpaling, tidak mau ikut ajaran yang kau bawa, hai Muhammad. Itu makna jika mereka, orang-orang kafir itu berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah pelindungmu. Ketahuilah wahai Muhammad, Allah itu pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung, dia adalah sebaik-baik penolong. Wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bukan setakat penolong, tapi sebaik-baik penolong. Okey. Dengan adanya dalil ini, membuat kita yakin, tidak ragu lagi. Di sini nanti, kita akan sebut kesan-kesan iman kepada nama Allah An-Nasir. Bagaimana sikap kita seharusnya bila dah yakin Allah itu Maha Penolong. Yang pasti, kita tidak akan minta tolong kepada selain Allah. Itu dia kesan. Malah kita akan jadi orang yang suka menolong orang lain supaya kita layak ditolong oleh Allah. Semua itu adalah kesan-kesan positif bila kita faham nama Allah An-Nasir. Sekarang kita berpindah kepada makna An-Nasir. Nama Allah An-Nasir dia adalah sirah mubalaghah, iaitu format atau bentuk yang menyatakan bersangat-sangatan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu sebut
orang itu suka menolong. Tapi beza bila kita sebut orang itu sangat suka menolong orang lain. Nah, bersangatan itu sangat-sangat menunjukkan dia ada kelebihan daripada penolong biasa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong mengatasi semua. Apa kesannya bila kita yakin demikian? Kalau ada orang yang menolong kita pun, kita katakan terima kasih. Sebenarnya bukan orang tersebut yang menolong kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan hatinya untuk menolong kita. Mana lebih hebat? Kita berterima kasih kepada ibu bapa karena banyak tolong kita sejak dari baby lagi. Makan kita, minum kita, pakaian kita, pendidikan kita. Ibu bapa bukan penolong hakiki. Kalau kita berterima kasih kepada ustaz-ustaz kita yang telah menolong memberi pencerahan. Ustaz kita sebenarnya bukan penolong hakiki. Allah yang gerakkan ustaz-ustaz tertentu untuk menolong kita. Tanpa dorongan dari Allah, ustaz tersebut tidak akan dapat menolong kita. Allah yang gerakkan hati ustaz tersebut. Berapa banyak penceramah-penceramah yang kita tanya justru dibentak, ditengking, dimarahi. Dia tak dapat tolong kita. Jika ada penceramah yang mau memberi pencerahan, malah tawar lagi. Tanya kalau tak faham. Semuanya itu adalah atas dorongan Allah. Okey. An-Nasru maknanya al-aunu. Al-aunu sama maknanya menolong. Dari al-aunu inilah kita ucap wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Nasta'in dari kata al-aun, iaitu pertolongan. Nah, terkadang-kadang an-nasru, pertolongan, membawa al-man'u. Man'u maknanya menghalang. Seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 63. "Faman yansuruni minallahi in asaitu?" Siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Siapakah yang akan dapat menolong aku dari azab Allah jika aku durhaka kepada Allah? Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Perkataan An-Nasir membawa makna huwal muyassir lil ghalabah. Wal muyassir lil ghalabah. Dialah yang mempermudah untuk mengalahkan musuh. Kita kan ada musuh. Bukan saja dari orang-orang kafir, tapi juga kadang-kadang musuh dari kalangan kita sendiri. Kita ingin mengajak kepada Quran dan Sunnah
Ada dari kalangan guru-guru kita mengajak kepada bid'ah, syirik, khurafat, yang semuanya itu sangat dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Itu musuh juga. Allah dan Rasul ingin bawa kita ke siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan tidak jarang pula tarikat-tarikat sesat. Tuan guru tertentu yang ingin mengajak kita bukan kepada kehendak Allah dan kehendak Rasul, tetapi lebih kepada apa yang mereka reka-reka. Musuh juga. Jadi An-Nasiru, dia ada dua makna. Pertama dengan makna Al-Aunu, pertolongan, Allah tolong. Dan yang kedua dengan makna Al-Man'u, Allah halang musuh-musuh kita daripada menguasai kita. Kemampuan Allah menghalang itu juga adalah pertolongan, sehingga kita tidak terjerumus di dalam kesesatan. Nah, sekarang kita masuk ke bahagian keluasan makna An-Nasr. Betapa luasnya. Nanti akan disusuli dengan kehebatan nama Allah An-Nasr. Keluasan lain, kehebatan lain. Tentang keluasan pertolongan Allah ini, Allah Subhanahu wa taala menolong para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala tolong para nabinya. Allah tolong para walinya. Ingat ya, wali maknanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Syarat untuk menjadi wali Allah, orang yang dekat dan hampir dengan Allah, dua saja. Miliki iman yang murni tanpa bercampur syirik, itu syarat pertama. Dan syarat kedua adalah takwa. Ingat saja IT. I, iman, T, takwa. Ini tertera di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63 dari surat Yunus. Barang siapa yang beriman lagi bertakwa, merekalah wali-wali Allah. Untuk menjadi wali Allah tak menjadi syarat mesti dari zuriat keturunan tertentu. No. Tak semestinya laki-laki, wanita juga boleh jadi wali Allah. Wali dengan makna dekat dengan Allah. Syarat untuk jadi wali Allah dua saja. Iman dan takwa. Takwa maknanya buat suruhan Allah dan jauhi larangan Allah. Hanya saja sebagai tambahan, untuk menjadi wali Allah, yang syaratnya mesti ada iman dan takwa, agak sulit kalau tidak ada ilmu. Susah sampai ke peringkat itu. Macam mana nak memiliki iman yang murni kalau tak ada ilmu? Khasnya ilmu akidah. Macam mana hendak jadi orang yang bertakwa, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah, bila tak faham Al-Quran, sunnah Nabi?
Ustaz tidak katakan semua orang yang berilmu itu adalah wali Allah, bukan. Sebab berapa banyak orang yang ada ilmu tapi tidak diamalkan. Okey, keluasan nama Allah yang kedua. Sebelum itu kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam wali-wali Allah yang layak untuk mendapat pertolongan Allah. Di situ nampak keluasan pertolongan Allah itu. Khasnya untuk para nabi, para rasul, kita mustahil sampai ke peringkat itu, tapi sangat memungkinkan kita menjadi wali-wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan syarat untuk menjadi wali Allah dua saja: iman mantapkan, amal saleh, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah, yang dipanggil dengan takwa. Dan panduan utama atau pedoman utama orang-orang yang bertakwa adalah Al-Quran. Sebab Allah sudah berfirman pada awal surat Al-Baqarah, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Allah yang sebut. Oleh sebab itu, bila kita jauhkan diri dengan Al-Quran, susah nak jadi orang yang bertakwa. Nabi Muhammad hendaklah dijadikan contoh. Sebab salah satu gelaran istimewa Nabi Muhammad adalah Imamul Muttaqin. Beliau adalah leader. Beliau adalah pemimpin semua orang-orang yang bertakwa. Tak ikut sunnah Nabi, susah untuk menjadi wali Allah. Okey, kita berpindah keluasan nama Allah An-Nasir. Allah menolong kaum muslimin daripada kalangan orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Ini janji Allah. Allah tolong orang-orang yang beragama Islam, muslimin, mukminin, daripada kejahatan orang-orang kafir. Pertolongan ini membawa dua makna. Yang kedua, keluasan nama Allah An-Nasir, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan tolong kaum muslimin. Dan pertolongan Allah dalam hal ini terbagi dua. Layak kita orang Islam mendapat pertolongan Allah. Apa dua itu, Pak Ustaz? Pertolongan Allah dari musuh-musuh mereka yang datang dari luaran. Orang kafir itu musuh luaran yang ingin merosak akidah, ibadat dan akhlak kita. Allah tolong. Itu pertolongan Allah daripada musuh dari kalangan luaran. Dan satu lagi, Allah Subhanahu wa taala akan tolong dari musuh-musuh kita dalaman. Dalaman ni, musuh dalaman ni maksudnya hawa nafsu. Dalaman ini termasuk syaitan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syaitan
mengalir dalam tubuhmu sebagaimana mengalirnya darah. Majrad dam. Syaitan mengganggumu dari dalam melalui perjalanan darah. Maknanya sebati. Apalagi kita tahu setiap manusia ada qarin. Qarin ini maknanya syaitan pendamping dari dalam kita, yang senantiasa menunggangi nafsu syahwat kita untuk buat maksiat. Minum arak, berjudi, berzina, punya wanita simpanan, durhaka pada mak bapak, meninggi suara. Semua itu dari dalaman. Begitu pertolongan Allah terhadap orang-orang yang beriman, sama ada daripada musuh luaran seperti orang kafir atau musuh dalaman seperti hawa nafsu dan syaitan. Yang ketiga, keluasan. Nama Allah An-Nasir, Allah menolong mustad'afin. Mustad'afin maknanya orang-orang yang lemah, ditolong oleh Allah. Dan mengangkat kezaliman daripada orang yang dizalimi. Sebagaimana pertolongan Allah kepada penduduk Mekah yang ketika itu ditindas oleh orang-orang kafir, penyembah berhala, lalu ditolong oleh Allah, sehingga akhirnya mereka berhijrah ke Madinah, sehingga hidup mereka menjadi tenang, tidak ada gangguan. Yang keempat, keluasan nama Allah An-Nasir, yaitu Allah menolong dengan maksud meneguhkan pertolongannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah boleh buat meneguhkan dengan pertolongannya siapa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang boleh mengalahkan sesiapa pun yang Dia tolong. Walaupun barangkali jumlah umat Islam sedikit, sebagaimana dalam perang Badar. Siapa yang tolong? Allah yang tolong. Walaupun bilangannya tak seimbang, 319 orang umat Islam lawan 1000 lebih. Tapi Allah tolong. Yang kelima, juga membawa makna pertolongan Allah. Allah menolong dengan memberi keamanan kepada jiwa orang yang takut. Allah beri keamanan terhadap jiwa orang yang takut. Dalam perang Badar kan umat Islam begitu tahu bahwa kafilah dagang yang datang dari Syam dibantu oleh ribuan musyrikin dengan senjata yang lengkap. Umat Islam jadi takut. Tapi Allah Subhanahu wa taala tolong. Beri ketenangan kepada mereka. Antara lain dengan menidurkan mereka. Antara lain dengan menurunkan hujan. Sehingga mereka berjalan di padang pasir dengan gagah dan tegap. Semua itu adalah pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla.
Okey. Itu dia 5 keluasan nama Allah An-Nasir. Keluasan. Nah, sekarang kita ingin tambah kehebatan nama Allah An-Nasir. Di mana hebatnya, Pak Ustaz? Ini dia. Pertama sekali, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman boleh datang tanpa diduga. Boleh datang tanpa diperkirakan. Tiba-tiba datang saja. Sesungguhnya bentuk dan jenis pertolongan Allah kepada mukminin boleh datang tanpa diduga sebelumnya. Ilmu itu tersimpan rapi di dalam khazanah ilahi yang maha ghaib. Cuma kita kena yakin. Antara lain kata Allah melalui lisan Rasulnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah pasti akan tolong hambanya selagi dia suka tolong orang lain. Kadang-kadang orang yang kita tolong, dia tidak berterima kasih pun pada kita. Tapi Allah tak pernah mungkir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Tapi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah pasti akan tolong seseorang yang suka menolong orang lain. Tak semestinya pembalasan itu dari orang yang kita tolong. Tak semestinya. Allah boleh tak gerakkan mana-mana hati orang-orang untuk menolong kita. Itu maknanya. Pertolongan Allah itu boleh datang tanpa kita duga. Tapi yakinlah, apa kata Allah, apa kata Rasul, semuanya benar. Yang kedua, kehebatan nama Allah An-Nasir. Pertolongan Allah boleh terjadi dengan menurunkan malaikat. Pertolongan Allah kepada orang-orang beriman boleh dalam bentuk menurunkan malaikat sebagaimana dalam perang Badar. Beribu-ribu malaikat Allah turunkan untuk menolong pihak umat Islam. Begitu juga kisah rasul-rasul terdahulu. Untuk mengalahkan kaum Lut, Allah kirim malaikat supaya balikkan negeri Sodom. Sehingga mati semuanya. Kecuali Nabi Lut dan orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah. Itu cara Allah menolong. Allah Subhanahu wa taala hendak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak menjadikan Kaabah sebagai kiblat. Allah turunkan burung ababil
untuk menghancurkan tentera-tentera bergajah yang berhasrat ingin meroboh Ka'bah. Dan pada tahun itulah baginda Rasul lahir. Itu pertolongan juga. Sebagaimana umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, kaum Samud yang durhaka, Allah kirim sayhah, yaitu suara yang sangat kuat, memekakkan sehingga mati, bergelimpangan mereka. Semuanya itu adalah dalam kategori pertolongan Allah. Allah yang beri arahan. Sehingga orang-orang yang beriman sejak zaman dahulu senantiasa di dalam atau mendapat kemenangan dengan pertolongan Allah. Begitu kehebatan nama Allah An-Nasir. Termasuk juga pertolongan Allah terhadap sebahagian orang-orang kafir untuk mengalahkan orang kafir lainnya. Mungkin kedengarannya macam agak aneh. Allah tolong orang kafir untuk mengalahkan orang kafir. Yes. Bukan menolong orang kafir untuk mengalah orang yang beriman. Bukan. Sebagaimana Allah SWT tolong kelompok bangsa Rom untuk mengalahkan bangsa Parsi, Iran, yang menyembah api, Majusi. Sedangkan Rom itu adalah dari kalangan Bani Israel, sama ada Yahudi atau Nasrani. Betul tak itu juga adalah kafir? Allah tolong bangsa Rom mengalahkan Parsi, hari ini Iran, yang juga menyembah api, Majusi. Sedangkan bangsa Rom itu mendakwa Uzair anak Tuhan, Isa anak Tuhan, sama ada Yahudi atau Nasrani, dua-dua kafir. Mereka berperang, Allah tolong bangsa Rom mengalahkan bangsa Parsi, penyembah api. Akhirnya dengan terjadinya peperangan mereka, ada peluang bagi umat Islam untuk menguasai kedua-dua kawasan itu. Sama ada Rom atau Parsi, semuanya akhirnya dapat dimasuki oleh orang-orang beriman daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga membawa makna. Bila kita ingin bahas kehebatan nama Allah An-Nasir. Nah, berikutnya kita sampai kepada bahagian yang terakhir sebelum kita menjawab beberapa soalan jemaah. Apakah kesan positif beriman kepada nama Allah An-Nasir yang begitu luasnya, yang begitu hebatnya, kesannya pada diri kita yang telah mendapat pencerahan lebih kurang 40 minit yang lalu? Apa kesannya? Pertama sekali, dia akan menjadi orang yang suka
menolong orang lain. Sama ada orang itu orang yang dizalimi atau orang yang zalim. Ustaz, yang perlu kita tolongkan orang yang sedang dizalimi. Mengapa kita mesti tolong orang yang menzalimi? Bukan Ustaz reka-reka. Sebab terdapat hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudaramu, sama ada yang menzalimi atau yang dizalimi. A berhadapan dengan B dan C. B pukul C. Siapa yang patut A tolong? Barangkali banyak yang jawab yang perlu ditolong itu C. Karena dia dipukul, dibelasa, dia didera. Betul? Tapi dalam pandangan Islam, B juga perlu ditolong. Mengapa perlu ditolong, Pak Ustaz? Dia kan menzalimi. Apakah dia yang memukul C itu, kita ambil kayu lain, tolong pukul C juga karena hendak tolong B? Kan, bukan itu maksudnya. Coba dengar hadis dulu yang lengkap. Setelah Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu yang menzalimi dan yang dizalimi. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman, fa kaifa nansuruhu zaliman? Ya Rasulullah, bukankah sepatutnya kita tolong orang yang dizalimi? Bagaimana Tuhan suruh kami supaya menolong orang yang menzalimi? Bagaimana? Coba dengar jawaban Nabi. Qala ta'khuzu ala yaday. Jawab Nabi, cara kamu menolong orang yang menzalimi, kamu pegang tangannya, kamu halang. Ini yang kita maksudkan tadi. Menolong juga membawa makna menghalang. Daripada orang yang menzalimi terus menzalimi. Kalau dia terus menzalimi sampai si mati, betul tak? Akhirnya dia dibunuh secara qisas karena telah membunuh. Tapi dengan kita halang pisaunya, parangnya, kayu yang dia terus memukul, kita halang, akhirnya dia tak jadi dihukum. Betul tak itu juga adalah cara menolong? Macam itu. Itu sebabnya sebagai pendakwah, yang rujukannya Quran dan Sunnah, ada pendakwah-pendakwah yang menyampaikan ajarannya sesuka hati. Bukan yang datang dari Rasul. Amalan-amalan tertentu. Selawat-selawat tertentu. Zikir-zikir tertentu. Malah ditambah-tambah dengan fadilat ini, fadilat itu, tanpa adanya dalil. Lalu jemaahnya turut-turutan
ikut-ikutan, follow saja secara taklid buta. Pendakwah bukan saja perlu tolong kepada jemaah yang telah diajar sedemikian, pendakwah juga perlu memberi kritikan kepada ustaz-ustaz yang suka menyebar pahaman-pahaman yang tidak ada asas dari Quran dan Sunnah. Itu termasuk jemaahnya itu mazlumin, yang dizalimi, sedangkan ustaz-ustaz tertentu itu adalah zalimin, orang yang menzalimi, sebab mereka mengajar tanpa ada dalil dari Quran dan Sunnah. Itu sebabnya jangan heran kalau setengah-setengah ustaz memberi kritikan terhadap ucapan ustaz tertentu. Itu sebenarnya jangan dihina. Mereka sedang menolong orang yang menzalimi jemaahnya. Itu juga perlu ditolong daripada dia terus-menerus. Itu sebabnya masih ingat tak sabda Nabi? Ada 4 golongan yang akan mendapat laknat Allah. 4 golongan yang akan mendapat kutukan Allah. 4 golongan yang akan dijauhkan dari rahmat Allah. Satu di antaranya, orang-orang yang melindungi pembuat bid'ah. Pembuat bid'ah jangan dilindungi. Kalaupun ingin melindunginya, lindungilah dia dengan memberi dia nasihat dan kritikan yang sehat. Jangan teruskan ajaran-ajaranmu yang tidak ada asas itu. Itu namanya menolong juga. Bukan dipertahankan. Nah, yang kedua, ini yang terakhir. Orang yang betul-betul faham dengan makna nama Allah An-Nasir. Selain yang pertama tadi, dia suka tolong orang lain. Sama ada orang itu orang yang dizalimi atau orang yang menzalimi. Sebabnya Uday tak kisah. Dituduh ini ke itu ke, yang penting kebenaran itu disampaikan. Mudah-mudahan orang yang selama ini menyampaikan ajaran-ajaran yang tidak tepat, bercanggah dengan Quran dan Sunnah, mereka boleh berhenti. Itu namanya kita juga menolong orang yang zalim. Sebab yang kita harap itu reda Allah, bukan reda manusia. Nah, yang kedua, kesannya kepada diri orang yang betul-betul faham tentang nama Allah An-Nasir, dia akan menolong agama Allah. Dia tetap akan menolong agama Allah agar dia layak mendapat pertolongan daripada Allah. Ini kita sebut awal-awal tadi. Allah SWT berfirman pada ayat 7 surat Muhammad, memanggil orang-orang beriman dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Tolong sebarkan kebenaran agama Allah. Sebar-sebarkan. Amalkan dan sebar-sebarkan. Itu maknanya in tansurullah. Bukan bermakna kita tolong Allah.
dengan memberi dia makan, dengan memberi dia minum, dengan memberi, bukan. In tansurullah, hei orang-orang beriman, sekiranya kamu tolong Allah dengan makna tolong agama Allah. Patuhi ajaran Allah, buat suruhannya, jauhi larangannya. Dan bukan hanya itu, kebenaran yang telah kamu miliki itu kamu sebar-sebarkan kepada orang lain, supaya orang lain juga selamat. Lalu apa kesannya bila kita tolong agama Allah? Yang surkum, Allah pasti akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan pendirian kamu sehingga kita menjadi orang yang istiqamah di atas kebenaran. Ingat, hadirin dan hadirat, Allah tak pernah mungkir janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kesan iman kepada nama Allah An-Nasir, dia akan menjadi insan yang sabar dalam menyampaikan kebenaran dan tidak gelojoh. Kesan yakin terhadap nama Allah An-Nasir bukan saja sekedar nasir, Allah dipanggil khairun nasirin, sebaik-baik penolong, atau ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Ekoran dari keyakinan itu, dia akan sabar dalam menyampaikan kebenaran ilahi. Orang tuduh dia apapun, dia terus akan jalan. Sebab yang dia harap adalah redha Allah. Yang dia harap adalah ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar sangat mustahab. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah olehmu, pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Berkat kesabaran, Allah akan tolong. Walaupun kadang-kadang take time, ambil masa. Pada peringkat awal dulu, tahun 80, 85, bermacam-macam gelaran yang dilemparkan kepada ustaz. Tapi alhamdulillah, setelah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tidak penat-penat dan sabar, buat nota, buat buku, buat ini. Sekarang alhamdulillah, banyak jugalah yang dapat menerima kebenaran yang kita sampaikan. Itu yang Ustaz maksudkan. Kadang-kadang perlu ambil masa, bukan sebentar, untuk merubah pemahaman yang sudah mendarah mendaging selama ini. Karena pada umumnya keislaman umat Islam Nusantara banyak yang ikut nenek moyang, nenek moyang, nenek moyang. Tapi sekarang kita ajar jamaah dengan ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang terhindar daripada kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat dan para pemirsa yang saya hormati. Berikut ini Ustaz akan jawab 2 soalan saja. Pertama sekali, Pak Ustaz,
Kepada Ustaz dikirim satu audio seorang ulama terkenal Malaysia. Tak perlu Ustaz sebut namanya. Allah yarham. Yang mengajar bagaimana cara nak jumpa mak bapak dalam kubur dan ingin mengetahui kondisi atau keadaan mereka di sana. Apakah mereka bahagia atau menderita? Lalu Ustaz berkenaan memberi panduan dengan salat hajat 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat Al-Hakumut Takatsur. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca 3 kali surat Al-Ikhlas. Kemudian memohon kepada Allah. Menurut beliau, setelah 43 tahun, beliau baru dapat bermimpi jumpa mak bapak dalam keadaan begini. Ustaz tak perlu ceritalah semuanya. Hadirin dan hadirat, secara singkat saja. Tidak ada cara begitu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itulah memang sesuatu yang berfaedah. Nabi akan beritahu kita. Tapi yang diajar oleh Nabi hendak menolong ibu bapa dalam kubur. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dapat diambil manfaat daripadanya. Dan yang ketiga, anak saleh, maknanya anak yang melakukan amal-amal saleh lalu mendoakan kedua ibu bapanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sangat jelas dari hadis itu bahwa yang boleh menolong orang yang sudah mati itu adalah amal salehnya. Yang akan menjawab soalan mukar wa nakir adalah amal salehnya. Mulut akan ditutup. Sebagaimana dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami akan tutup mulut-mulut mereka. Mulut sudah tak function. Ia akan bercakap kepada kami tangan-tangan mereka. Dan yang akan menjadi penyaksian kaki-kaki mereka terhadap apa yang dulu pernah mereka usahakan. Maknanya amal salehnya. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Semua itu yang jawab adalah amal. Sebabnya Ustaz tulis satu buku setebal 300 muka surat lebih. Jawaban tepat terhadap pertanyaan kubur. Sila baca. Pastikan sebelum mati, baca buku itu. Dan yang paling berperanan memperlancar jawaban kita
adalah kedekatan kita dengan Al-Quran. Sebab sabda Nabi, setelah ketiga-tiga persoalan itu ditanya oleh Munkar wa Nakir dan dapat dijawab oleh orang yang beriman, mukminin mukminat, Rasul bersabda, Munkar wa Nakir akan tanya lagi pertanyaan yang keempat. Apa bunyi pertanyaan itu? Wama ilmuka? Dengan makna min aina akhasta hadhil ajwibah? Dari mana kau dapati semua jawaban ini? Ternyata semuanya betul belaka. Ditanya siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Ditanya siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad bin Abdullah. Apakah agamamu? Jawabnya, agamaku adalah Islam. Dari mana kau dapat jawaban itu? Kata Nabi, mukmin atau mukminat itu menjawab, qara'tul Quran wa amantu bihi wa saddaqtu. Karena dulu di dunia aku baca Quran, aku beriman dengan Quran, dan aku benarkan apa yang ada yang tertera dalam Al-Quran untuk aku amalkan. Itu jawabannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Itu sebabnya kita tak cukup hanya sekedar baca Quran. Kita kena faham, kita kena amalkan, sebar-sebarkan. Bukan dengan cara salat hajat 2 rakaat, rakaat pertama baca ini, baca itu. Kemudian nanti kita akan dapat mimpi. Kita akan diperlihatkan oleh Allah mak bapak kita yang kita ingin jumpa. Tidak ada asas sama sekali. Bermimpi boleh saja. Cuma cara nak jumpa ibu bapa, nak mengetahui, cukuplah dengan pengetahuan yang pasti datang dari Nabi. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang melakukan amal saleh lalu berdoa. Ini cara untuk menolong. Apalagi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan bahawa orang-orang yang sudah berada di dalam kubur tiba-tiba diangkat tinggi derajatnya oleh Allah. Lalu dia tanya, Rabbi, ayu syai'in hadha? Oh Tuhan, mengapa derajatku engkau angkat setinggi ini? Limadha? Mengapa ya Allah? Dia tanya. Lalu dijawab, waladuka alladhi yastaghfiruka fid dunya. Karena anakmu di dunia baru sebentar mohon agar aku ampun dosa-dosamu dengan membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan ampunlah dosa kedua ibu bapakku, dan cucurilah mereka rahmatmu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Tuh datang dari Nabi. Bukan dengan cara buat kenduri kendara, buat tahlil ini, tahlil itu. Allahu Akbar. Semua itu tidak ada. Datang dari Nabi SAW. Pertanyaan berikutnya, terakhir. Pak Ustaz, di dalam buku Ustaz, ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadith, jilid 1. Pelajaran yang ke-9. Muka surat 87. Yaitu sifat utama muslimin dan muslimat.
yang membahas satu ayat saja, yaitu ayat 35 dari surat Al-Ahzab. Pertanyaannya yang terdapat pada muka surat yang ke-94 tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipertanyakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ayqaza ar-rajulu imra'atah min al-laili fa shallaya rak'atain kana tilka al-lailah min adh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat." Artinya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, jika seorang suami membangkitkan istrinya dari tidur pada waktu malam, lalu mereka pun mengerjakan salat 2 rakaat, maka kedua-duanya pada malam itu telah dikira termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, sama ada lelaki atau wanita. Yang menjadi pertanyaan, salat sunan apa itu, Pak Ustaz? Salat sunan apakah itu? Hadirin dan hadirat, tentu saja maksudnya salat tahajud. Apalagi ditambah dengan witir. Ceritanya macam ini. Ayat 35 dari surat Az-Zariyat, 35 dari surat Al-Ahzab tadi menyebut, sesungguhnya orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang Islam laki-laki dan wanita, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan orang beriman laki-laki dan orang beriman wanita. Semuanya disebut dua-dua, laki-laki wanita, laki-laki wanita. Sesungguhnya orang-orang Islam laki-laki dan wanita, orang yang beriman laki-laki dan wanita, orang yang kuat beribadat laki-laki dan wanita, orang yang benar laki-laki dan wanita, orang-orang yang sabar laki-laki dan wanita, orang-orang yang khusyuk laki-laki dan wanita, orang yang memberi sedekah laki-laki dan wanita, orang yang berpuasa laki-laki dan wanita, orang yang menjaga kehormatan dirinya atau kemaluannya laki-laki dan wanita, dan orang yang berzikir kepada Allah banyak-banyak, sama ada laki-laki atau wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk mereka ampunan Allah, dan Allah sediakan untuk mereka ganjaran yang besar. Hadirin dan hadirat, yang menjadi persoalan di sini, apa dia, Pak Ustaz? Ada 10 ciri-ciri orang yang layak mendapat ampunan Allah, yang tertera di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Keistimewaan ayat ini begini jalan ceritanya. Hijrah pertama dari Mekah ke Habasyah, Ethiopia, Afrika. Ke Madinah ini hijrah yang kedua, ya. Tapi hijrah pertama Nabi tidak ikut. Terdiri daripada 70 orang lebih. Pada umumnya couple, suami istri. Kita ringkaskan, balik dari Habasyah menuju ke Mekah. Kaum wanita bertanya kepada seorang sahabat atau sahabiat,
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut tentang laki-laki. Jarang-jarang menyebut tentang kaum wanita. Dengar baik-baik. Dalam Al-Quranul Karim sama ada suruhan atau larangan selalu ditujukan kepada kaum lelaki. Jarang-jarang disebut kaum wanita. Ini yang menjadi pertanyaan daripada orang-orang yang balik hijrah dari Habasyah. Lalu mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan wanita? Kalau banyak yang disebut dalam Quran tentang laki-laki. Padahal sebenarnya dalam kaedah bahasa Arab, bila disebut laki-laki sama ada suruhan atau larangan, automatically termasuk wanita. Tapi bila disebut wanita, tidak termasuk laki-laki. Tetapi karena ditanya, akhirnya membuat sahabat yang bertanya sangat happy. Ekoran dari pertanyaannya itu turun ayat 35 Al-Ahzab dengan menyebut innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-saimina was-saimat, disebut bergandengan. Sesungguhnya orang Islam lelaki dan wanita, orang yang beriman laki-laki dan wanita, orang yang kuat beribadat laki-laki dan wanita, orang-orang yang membenarkan laki-laki dan wanita, orang-orang yang berpuasa laki-laki dan wanita, disebut bergandengan sebanyak 10. Ini istimewanya ayat ini. Mereka kaum wanita jadi happy. Oh, kalau begitu sama laki-laki dan wanita. Bila mereka mempunyai 10 sifat tadi. Sila baca pada buku ini. Cuma satu di antara 10 sifat itu, yaitu sifat yang terakhir, az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Yaitu laki-laki yang banyak ingat kepada Allah dan wanita-wanita yang banyak ingat kepada Allah. Apa maksud banyak ingat kepada Allah? Nabi buat contoh. Apabila couple suami isteri itu tidur malam, lalu suaminya bangun dulu, istrinya tidur, lalu dibangunnya. Yang sayang, bangun. Salat tahajud yuk. Atau sebaliknya, istrinya yang bangun dulu. Abang-abang, bangun kita salat tahajud pada waktu malam. Sebab salat malam itu kan dipanggil dengan salat tahajud. Apalagi diikuti dengan witir. Lalu kata Nabi, kedua-duanya bangun dan salat. Mereka sudah dikategori sebagai orang yang banyak ingat kepada Allah, laki-laki dan wanita. Sampai begitu maknanya istimewanya salat malam. Yang tentu saja maksudnya salat malam. Salat malam itu adalah salat tahajud, salat witir. Walau 2 rakaat, apalagi sampai diikuti dengan witir menjadi 5 rakaat, 7 rakaat, lagilah bagus. 2 rakaat saja sudah dikategori sebagai orang yang banyak ingat kepada Allah. Nah, orang tersebut layak mendapat ampunan Allah dan layak mendapat ganjaran yang besar, yakni syurga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Sebelum kita akhiri dengan doa, Ustaz ingin ucapkan banyak terima kasih di atas doa bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian sehingga semua urusan Ustaz berjalan dengan lancar ketika berada di Batam. Perjalanan pergi, perjalanan baik dalam keadaan lancar dan aman. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah rahmat-Mu ya Allah kepada dua ibu bapa kami masing-masing sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pasangan yang tergolong ke dalam pasangan yang banyak ingat kepadamu, sehingga kami layak mendapat ampunan-Mu ya Allah, dan layak mendapat ganjaran yang besar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami. Ampunkanlah segala keterlaluan kami dalam urusan kami. Teguhkanlah pendirian kami ya Allah, dan tolonglah kami ya Allah untuk mengalahkan orang-orang kafir yang memusuhi kami. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar nama-Mu An-Nasir. Kami sekarang sudah faham makna An-Nasir. Sangat luas dan sangat hebat, sehingga terkesan di dalam diri kami. Oleh sebab itu, bantulah kami ya Allah untuk mendapat pertolongan dan bantuan-Mu untuk menjadi wali-wali Allah yang memiliki iman yang mantap, murni tanpa bercampur syirik, dan bertakwa kepadamu dengan melaksanakan suruhan-suruhan-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Dan semua itu sukar kami memperolehinya kalau kami sendiri tidak faham terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Oleh sebab itu, berilah kami dorongan ya Allah untuk senantiasa menekuni majlis-majlis ilmu yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.